Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sesuo, Dunsana dimanapun berada, baik yang berada di alam Pulau Poco ataupun yang berada di negeri rantau. Siang ini saya Samsul Mukamar Bendang bersama adik saya Budi Mulyadi, Sarjana Ekonomi, kembali hadir ke tengah Dunsana untuk menyampaikan pesan Sesuo. Saat ini kami berada di Jalan Sudirman, persisnya di sekitar MTQ Pekanbaru. Rencana mau menuju ke Air Tiris. Jadi sambil OTW dari Pekanbaru ke Air Tiris, saya ingin membuat konten untuk menyampaikan pesan Sesuo yang sudah menjadi rutinitas dari channel ini, untuk menyampaikan pesan-pesan masa lalu, pesan-pesan Sesuo, pesan-pesan zaman saya itu, pesan-pesan tuai kepada Dunsana untuk diketahui oleh kita bersama, terkhusus bagi kaum milenial yang barangkali memang sudah kurang mendapatkan informasi tentang masa-masa lalu. Baik Dunsana, kali ini saya mengambil tema tentang gaya atau penampilan Sesuo. Gaya atau penampilan Sesuo khusus bagi laki-laki. Dunsana sekalian, bagi saya yang lahir di tahun 70-an, di pertengahan tahun 70-an, tentu merasakan hidup di akhir tahun 70-an dan di tahun 80-an, dan masa-masa sekolah itu tentu di tahun 80-an, di akhir tahun 80-an saya sudah sekolah di tingkat menengah pertama atau sanawiyah. Maka paling tidak penampilan-penampilan yang ingin saya sampaikan atau gaya yang ingin saya sampaikan adalah gaya-gaya masa anak muda masa dulu pada tahun 80-an atau pada awal-awal tahun 90-an. Dan anak sekalian, kita mulai dari gaya rambut. Jadi model atau gaya rambut Sesuo dulu itu memang berganti-ganti model, berganti-ganti gaya. Saya masih ingat pada akhir tahun 80-an itu gaya rambut itu adalah gaya rambut keriting. Jadi bagi yang punya rambut lurus itu waktu itu gaya rambut dikeritingkan. Saya masih ingat pada waktu sekolah di tingkat sanawiyah di pesantren, di salah satu pesantren di Pekanbaru, itu malah rambut itu dikeritingkan poni depannya. Lucu dan unik, malah dikeritingkan dengan cara manual. Diambil paku dipanaskan di kompor, terus paku itu ditaruh di rambut dan dililitkan rambut itu di paku yang telah panas, sehingga setelah dililitkan di paku ditarik, akhirnya rambut itu keriting. Cuman poni depannya saja, jadi belakang tidak dikeritingkan, dan poni itu ditarik, dan itu yang menjadi gaya. Itu yang menjadi gaya. Pada akhir tahun 80-an itu dikenal dengan kayak gaya lupus, karena ada bintang muda saat itu. Ada film Lupus, dibintangi oleh, kalau tidak salah, Rian Hidayat. Itu memang rambutnya berponi keriting depan dan ditarik, dan itu menjadi gaya anak muda pada akhir tahun 80-an, meniru dari rambutnya Lupus, yang waktu itu dibintangi oleh Rian Hidayat kalau saya tidak salah. Itu model rambut. Di era sebelum itu, di era 70-an, karena kita bisa menyaksikan orang tua kita atau paman kita atau abang-abang kita, itu rambut memang
pada zaman-zaman itu tren dengan gaya-gaya rambut panjang gondrong, itu tren. Itu pula yang menjadi tren pada masa itu. Itu yang menjadi gaya pada zaman-zaman itu. Nah, dan sana minyak rambut, memang beberapa sudah pernah kita kita sampaikan di channel ini soal minyak rambut. Pada zaman itu, pada tahun 80-an itu minyak rambut yang tren memang minyak rambut keras, yang bermerek Lavender atau yang bermerek Tancho. Itu sangat keras dan sangat panas di kepala, dan itu kalau minyak rambut Lavender atau Tancho yang dipakai, itu rambut mengeras, dan apabila disisir itu rambut itu akan tegang dan keras, sehingga memang mudah dibentuk model rambut itu karena minyak rambut yang bermerek Lavender atau Tancho pada saat itu. Dan sanak sekalian, dan pada masa anak muda zaman itu juga tren membawa sisir. Jadi saku belakang itu ditaruh sisir, dan manakala rambut itu nanti sudah berserak oleh angin atau apa, maka itu tidak malu-malu di jalanan atau di mana, di tempat umum, sisir diambil dan disisir. Itu yang menjadi gaya rambut pada waktu itu. Jadi rambut yang licin mengkilat, karena dikasih minyak rambut Lavender yang bermerek Lavender atau Tancho, itu sering dicandain kawan itu. Waktu zaman dulu dicandain kawan. Apa kata kawan? Andek licin obok kang ya. Tak kelincir ulang awak kalau enggak ya. Bisa tergelincir lalat atau nyamuk manakala hinggap di kepala, begitu licinnya rambut itu manakala disisir. Begitu memang gaya rambut pada waktu itu. Selanjutnya di sana kacamata, kacamata tren dengan kacamata hitam besar hitam, dan sekarang malah saya melihat model-model kacamata sudah mulai lagi kembali ke model kacamata zaman dulu itu. Sudah mulai kembali ke model kacamata hitam yang besar-besar bulat, dan gaya anak muda zaman itu sangat keren sekali manakala menggunakan kacamata hitam, malah tidak mengenal tempat menggunakan kacamata. Mau malam, mau sore, mau pagi, mau siang pakai kacamata. Kira-kira begitu trennya menggunakan kacamata hitam. Kerennya pada zaman itu kacamata itu pakai kotak kacamata yang ditaruh di pinggang, dan kacamata itu ditaruh di pinggang. Manakala pengen dipakai, kotaknya dibuka dan dipakaikan. Jadi kotak kacamata yang ditaruh di pinggang itu keren sekali. Itu sangat keren dun sana, dan itu menjadi trendy pada masa itu, gaya-gaya anak muda pada zaman itu. Selanjutnya setelah kacamata, batu aki. Kemarin beberapa tahun yang lalu memang sempat kembali lagi musim batu aki. Kalau zaman dulu memang itu menjadi tren orang-orang kaya, orang-orang berduit, dan kelihatan dari batunya, batu akinya. Dan di jari manis itu dipasang cincin batu aki, dan itu menjadi kebanggaan, ya. Manakala batunya keren, bagus, itu menjadi kebanggaan bahwa itu
orang berduit. Nah, kira-kira begitu gayanya. Oke, di sana selanjutnya mancis rokok. Seingat saya pada zaman-zaman saya sekolah-sekolah itu itu ada tren Zippo, pakai Zippo. Ada dulu produk Zippo, ya, mancis yang diisi dengan gas minyak itu. Dan itu keren sekali kalau sudah pakai Zippo. Nah, Zippo itu juga berkotak, ada kotaknya, dan kadang kotak Zippo ditaruh di pinggang. Nah, kalau mau merokok, duduk di depan orang ramai, Zippo dikeluarkan, langsung rokoknya dibakar, dibakar. Nah, orang kan melihat, ini orang berduit ini, ya kan, orang kaya, karena membawa Zippo. Nah, karena kalau orang-orang biasa kan bakar rokok hanya dengan korek api, yang istilah kita kampar dikenal dengan istilah apa di? Colok. Colok. Jadi kalau pakai colok merokok itu orang kampung, ya kan? Orang kampung itu kurang berduit. Tapi kalau sudah pakai Zippo, ini orang tren, ini orang keren. Mengenai baju, ya, baju itu kalau kita di Kampar, khusus di Kampar maksud saya, karena orang Kampar ini kan perantau. Orang Kampar ini perantau, jadi produk-produk kain atau baju yang masuk ke Kampar itu memang terkenal dengan istilah baju-baju merek dari Ula, baju tang diula. Jadi pada zaman itu baju-baju yang tren adalah dari Ula, bukan dari Jawa. Malah yang tren dari Ula. Dari Ula itu adalah ya dari kepulauan, ya kan? Dari Pulau Tujuh, dari Natuna, dari Anambas, dari Tanjung Pinang, dari Batam, atau dari Selat Panjang, dari Karimun, ya, dari Ula kalau diistilahkan orang Kampar, karena orang Kampar suka merantau ke negeri-negeri itu. Barang luar itu mudah didapat dari daerah-daerah tempat perantauan orang Kampar itu. Barang-barang luar itu maksudnya barang dari Singapura, barang dari Malaysia, itu mudah didapat di tempat-tempat di mana orang Kampar itu merantau, sehingga barang-barang atau baju-baju bermerek dari Ula itulah yang dibawa pulang kampung, dan itu menjadi populer. Dan itu yang menjadi populer, baju merek, dan baju tang diula kok, kira-kira begitu, baju tang diula itu pada masa-masa saya sekolah, trennya baju itu kalau anak-anak SMA, misalnya anak SMP, itu baju dilipat. Model bajunya lengan baju dilipat. Ini nih anak-anak apa nih, orang preman kan begitu. Lipat baju. Begini dilipat. Baju dilipat, lengan bajunya dilipat, dan kancing baju dibuka satu. Biar nampak premannya, melihatkan busung dadanya, ya. Itu menjadi tren anak-anak muda. Terus kalau celana itu tren pada masa itu, model celananya pada akhir tahun 80-an, saya masih ingat betul. Itu sempit di bawah. Celana jeans itu dibuat sesempit-sempitnya. Bahkan untuk memasang celana saja itu harus pakai plastik. Memasang atau membuka celana pakai plastik karena nggak muat di kaki, dibikin celana itu sempit, sesempit-sempitnya. Saya ingat betul karena ikut juga mengikuti tren-tren pada zaman itu, dikecilkan kaki celana sehingga saat mau buang air besar, mau cepat-cepat misalnya, kesana kemari cari plastik dulu, karena kalau tidak pakai plastik itu celana tidak bisa dibuka dari kaki. Itu trennya. Dan sudah di tahun 90-an kembali lagi tren lama. Karena berganti-ganti waktu, tahun, dia berganti-ganti, itu kaki celana besar. Jadi diistilahkan oleh orang-orang zaman itu celana Arafik, ya? Karena penyanyi dangdut Arafik itu celananya kakinya besar. Dan Arafik itu menjadi idola waktu itu. Penyanyi dangdut, Arafik jadi idola, dan celananya ditiru. Jadi diistilahkan oleh orang-orang zaman itu celananya menyapu jalan.
Jadi karena saking lebarnya kaki celana itu berayun-ayun sehingga bisa bersih jalan di mana dia lewat. Nah, itu model Arafik. Itu memang tren-tren zaman itu mengikuti artis-artis idola ada, ya. Kayak misalnya zaman apa? Rhoma Irama menjadi idola semua orang sehingga ditiru rambut gaya Rhoma Irama, ditiru model celana Rhoma Irama karena zaman itu Rhoma Irama menjadi idola semua orang. Seingat saya juga zaman saya sekolah itu Rano Karno menjadi bintang anak muda waktu itu dan sangat dikenal ganteng, ya kan? Rano Karno ini. Dan itu ditiru Rano Karno karena Rano Karno pakai tai lalat di sini. Dibuatlah tai lalat. Jadi semua orang pakai tai lalat. Semua orang pakai tai lalat, dikasih spidol, pakai spidol di sini atau pakai tinta hitam di sini. Bergaya Rano Karno. Itu begitu gaya-gaya anak muda zaman dulu menirukan idola-idolanya yang waktu itu sedang tren atau sedang populer. Demikian Dunsana, gaya-gaya atau penampilan jadul masa dulu, masa sesu yang dapat kami informasikan kepada Dunsana TV. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.